Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari paling tenang bagi Nisa. Matahari masuk lembut melalui jendela apartemen kecilnya, menyentuh lantai keramik yang mulai kusam. Di sudut ruang tamu, Rani, putrinya yang berusia 4 tahun, duduk bersila sambil menyusun balok warna-warni. Sesekali gadis kecil itu bersenandung pelan, lagu anak-anak yang ia hafal dari TV. Nisa memperhatikan dari dapur kecil sambil mengaduk adonan kue kering. Pesanan mulai berdatangan lagi sejak 2 bulan terakhir. Perlahan hidupnya terasa mulai menemukan ritme, meski luka kehilangan itu belum pernah benar-benar sembuh. Sudah 2 tahun sejak Arga, suaminya, dinyatakan meninggal. 2 tahun sejak dunia Nisa runtuh dalam satu malam. Kecelakaan mobil tunggal. Jalan antar kota. Mobil hangus terbakar. Jenazah sulit dikenali. Polisi berkata itu pasti Arga. Dari barang-barang pribadi yang tersisa. Nisa ingat betul hari pemakaman itu. Ia berdiri kaku di depan tanah merah, memeluk Rani yang terus menangis mencari ayahnya. Ia tidak berteriak, tidak pingsan. Ia hanya merasa kosong. Seolah jiwanya ikut dikubur hari itu. Sejak saat itu, hidup Nisa adalah bertahan. Dan tepat ketika pikirannya melayang, bel apartemen berbunyi. Ding, dong. Nisa terkejut. Rani menoleh. Siapa, Bu? Tanya Rani polos. Nisa menyekat tangannya dengan lap dapur dan berjalan ke pintu. Saat ia mengintip lewat lubang pintu, dadanya langsung mengeras. Di luar berdiri Bu Yuliana, ibu mertuanya. Assalamualaikum, Nisa, ucapnya dengan suara manis yang terasa dipaksakan. Ibu kangen Rani. Nisa menarik napas, membuka pintu. Waalaikumsalam, Bu. Belum sempat dipersilakan masuk, Bu Yuliana sudah melangkah ke dalam, matanya menyapu ruang tamu kecil itu. Sofa, meja, rak buku, seperti sedang menghitung nilai sesuatu. Eyang! Rani berteriak senang, berlari memeluk neneknya. Ya ampun, cucu Eyang. Bu Yuliana mengangkat Rani, mencium pipinya berkali-kali. Eyang bawakan mainan baru. Ia mengeluarkan kantong besar berisi set rumah-rumahan dan boneka. Rani bersorak kegirangan. Nisa tersenyum tipis. Sejak dulu hubungannya dengan Bu Yuliana tidak pernah hangat. Ada jarak tak kasat mata. Sebuah keyakinan diam-diam bahwa Nisa tidak pantas menjadi istri Arga. Dan keyakinan itu tidak pernah hilang. Bahkan setelah Arga meninggal. Duduklah, Bu, kata Nisa akhirnya. Bu Yuliana duduk tanpa basa-basi. Kamu kelihatan kurusan. Katanya menatap Nisa lekat. Uang bulanan dari ibu cukup, kan? Alhamdulillah cukup, jawab Nisa pelan. Nisa juga mulai terima pesanan kue lagi. Bagus, kata Bu Yuliana singkat. Nada suaranya sulit dibaca. Lalu tanpa peringatan, ia bertanya. Gimana asuransi jiwa Arga? Sendok di tangan Nisa berhenti bergerak. Sudah beres, Bu. Kan sudah lama. Sebagian besar ibu pegang buat tabungan sekolah Rani. Ya, lanjut Bu Yuliana cepat. Biar aman. Kamu tahu sendiri ngurus uang banyak itu bikin pusing. Nisa mengangguk. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Ia teringat masa-masa awal setelah pemakaman. Saat ia seperti hidup dalam kabut. Bu Yuliana datang membawa setumpuk dokumen dan berkata, kamu masih syok, biar ibu yang urus. Dan Nisa menandatangani semuanya. Bu Yuliana menurunkan suara, kini terdengar seperti memberi nasihat. Soal rumah peninggalan Arga di luar kota itu, lebih baik dijual saja. Biar uangnya ibu kelola. Kamu kan tidak ngerti properti. Itu satu-satunya kenangan Mas Arga. Nisa mencoba bicara. Kenangan tidak bisa kasih makan.
potong Bu Yuliana tajam. Sudahlah nurut orang tua. Demi Rani. Nisa memilih diam. Ia tahu, setiap kali ia melawan, ia selalu dianggap anak durhaka. Setelah beberapa saat, Bu Yuliana pamit. Tapi sebelum pergi, ia memeluk Rani terlalu erat, seolah ingin memastikan cucunya masih ada. Begitu pintu tertutup, Nisa menghela napas panjang. Sore menjelang. Saat Nisa menyuapi Rani, gadis kecil itu tak sengaja menumpahkan jus ke sofa. Astaga, Rani! Nisa bergegas membersihkan. Saat ia menekan-nekan bantal sofa, jarinya menyentuh benda keras di celah. Ia menariknya. Sebuah ponsel hitam mengilap. Bukan miliknya. Nisa terdiam. Pasti punya Eyang. Gumamnya. Mobil Bu Yuliana sudah pergi. Nisa tidak punya nomor lain untuk menghubunginya. Ya sudah, nanti malam aku antar, katanya pada diri sendiri. Ia meletakkan ponsel itu di meja TV. Malam turun. Setelah Rani tertidur, Nisa melipat pakaian di ruang tamu. Seng. Lalu tiba-tiba, BZZZT. Ponsel itu bergetar. Nada deringnya asing, keras, memecah keheningan. Nisa awalnya ingin mengabaikan, tapi getarannya terus berlanjut. Akhirnya ia berdiri dan mengambil ponsel itu. Dan saat layar menyala, Nisa membeku. Foto seorang pria muncul. Senyum yang ia kenal lebih dari siapapun. Dan nama kontak itu membuat lututnya lemas. Argo hati merdua. Enggak, ini enggak mungkin, bisiknya. Arga sudah meninggal. Arga sudah dikubur. Tapi ponsel itu terus berdering. Seolah masa lalu sedang menuntut untuk dibuka. Kata Sandi itu bukan milikku. Nisa berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Ponsel itu masih bergetar di tangannya, menampilkan foto Arga. Wajah yang selama 2 tahun terakhir hanya ia lihat di figura kecil di kamar dan di ingatannya yang semakin kabur. Foto itu terlihat baru. Terlalu hidup. Terlalu sehat. Panggilan itu berhenti. Sunyi kembali menguasai apartemen. Nisa menelan ludah. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga telinganya berdengung. Ia hampir meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Berpikir mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin Bu Yuliana menyimpan foto lama dan seseorang salah menekan nomor. Ia ingin percaya itu. Namun sebelum ia sempat menjauhkan tangan, layar ponsel menyala lagi. Bukan panggilan. Notifikasi WhatsApp muncul di layar kunci. Dari kontak yang sama. Argo hati meredua. Nisa merasa dadanya mengempis. Tangannya gemetar, dingin, seperti bukan miliknya sendiri. Kenapa? Masih ada pesan? Bisiknya lirih. Ia menatap pintu kamar Rani. Putrinya tidur pulas, tidak tahu apapun. Nisa menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini bukan urusanku, pikirnya. Ini ponsel orang lain. Namun rasa ingin tahu, atau mungkin naluri seorang istri yang pernah dikhianati, menggerakkan ibu jarinya. Ia menggeser layar. Masukkan kata Sandi. Tentu saja. Nisa menghela napas panjang. Ia mencoba berpikir rasional. Ini ponsel Bu Yuliana. Pasti ada kunci yang tidak bisa ia tebak. Ia mencoba beberapa angka. Tanggal lahir Bu Yuliana. Gagal. Tanggal lahir Rani. Gagal. Kombinasi sederhana. Gagal. Nisa memijat pelipisnya. Kepalanya terasa berat. Ada perasaan bersalah mulai menyelinap. Aku nggak boleh. Gumamnya. Ini privasi orang. Ia hampir menekan tombol kembali. Namun pikirannya berhenti pada satu hal. Apa yang paling penting bagi Bu Yuliana? Jawabannya muncul begitu saja, tanpa ragu.
Arga, putra satu-satunya, anak kebanggaan, lelaki yang selalu dibela, apapun kesalahannya. Nisa terdiam lama, menatap layar ponsel. Hatinya berdebat dengan akalnya. Kalau aku buka, mungkin hidupku tidak akan sama lagi. Dengan jari yang gemetar, Nisa mengetik 6 digit. Tanggal lahir Arga. Klik. Ponsel terbuka. Nisa terperanjat. Perutnya langsung terasa mual. Kenapa? Kata sandinya ini, bisiknya. Seolah Bu Yuliana tidak pernah menerima kenyataan bahwa putranya sudah meninggal. Nisa membuka WhatsApp. Dan seketika, dunia yang ia susun rapi selama 2 tahun terakhir runtuh. Percakapan dengan kontak Argo Hati Merah 2 berada di paling atas, di pin. Seolah itu adalah percakapan paling penting. Nisa menyentuhnya. Pesan terbaru baru saja masuk beberapa detik lalu. Bu, transfernya sudah masuk. Maksih. Buat biaya sekolah dia bulan ini. Jangan sampai Nisa tahu kita masih komunikasi. Nisa membaca pelan. Seli. 2 kali. 3 kali. Setiap kata terasa seperti pisau. Transfer. Sekolah. Jangan sampai aku tahu. Napasnya tersengal. Tubuhnya mulai dingin. Ini bukan pesan yang ambigu. Ini bukan lelucon. Ini adalah kalimat orang yang hidup, yang sedang menjalani kehidupan normal, mengurus uang, sekolah, dan rahasia. Tangannya bergerak sendiri. Nisa menggulir ke atas. Dan yang ia lihat membuat lututnya kehilangan tenaga. Pesan-pesan itu panjang. Sangat panjang. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Dan yang paling menghancurkan, pesan-pesan itu tidak berhenti setelah tanggal kematian Arga. Nisa menggulir melewati tanggal pemakaman. Chat tetap berlanjut. Argo Hati Merah 2. Bu, Nisa curiga enggak? Bu Yuliana. Enggak. Dia terlalu hancur buat mikir. Nisa menutup mulutnya. Air matanya akhirnya jatuh. Argo Hati Merah 2. Asuransi sudah cair. Bu Yuliana. Sudah. Ibu yang urus. Nanti ibu bilang ke Nisa buat biaya Rani. Nisa terduduk di lantai. Punggungnya bersandar ke sofa. Tangannya gemetar tak terkendali. Selama ini, ia mengira dirinya kuat. Padahal mereka hanya menganggapnya bodoh. Ia menggulir lagi, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantah semua ini. Namun yang ia temukan justru lebih kejam. Sebuah foto. Nisa menekannya. Layar dipenuhi gambar Arga. Hidup. Tersenyum. Sedikit lebih berisi, berkumis tipis. Ia menggendong seorang anak laki-laki. Di sampingnya berdiri seorang perempuan asing, cantik, memeluk pinggang Arga dengan akrab. Mereka tampak seperti keluarga. Keluarga yang utuh. Nisa menekan informasi foto. Diambil 3 hari yang lalu. Nisa merasa dunia berputar. 2 tahun. 2 tahun ia menangisi suami yang ternyata hidup. 2 tahun ia menahan lapar, menolak bantuan, hidup prihatin. Sementara uang, kematian, itu dipakai untuk membiayai kehidupan baru suaminya, dan dibantu oleh ibu mertuanya sendiri. Rasa mual menyerang hebat. Nisa berlari ke kamar mandi dan muntah. Tubuhnya gemetar. Air mata bercampur air keran. Ia menatap dirinya di cermin. Wajah pucat, mata merah, jilbab miring. Wanita yang menatap balik padanya bukan lagi janda pasrah. Itu wajah wanita yang dikhianati secara terencana. Nisa kembali ke ruang tamu dengan langkah pelan. Ia mematikan ponsel itu, lalu menyelipkannya ke keranjang cucian, tersembunyi di bawah pakaian Rani. Baru saja ia menutup keranjang. Ponselnya sendiri berdering. Nomor tidak dikenal.
Nisa mengangkat dengan jari gemetar. Assalamualaikum, Nisa? Suara di seberang terdengar panik. Ini ibu. Bu Yuliana. Nisa. Ponsel ibu tertinggal nggak di rumahmu? Ibu cari-cari nggak ada. Ibu panik. Nisa memejamkan mata. Detik itu juga, ia sadar. Kalau ia jujur sekarang, ia kalah. Kalau ia pura-pura bodoh, ia punya waktu. Nisa menarik napas, lalu menjawab dengan suara dibuat selembut mungkin. Waalaikumsalam, Bu. Ponsel? Sebentar ya, Nisa cari dulu. Dan saat kebohongan itu keluar dari mulutnya, Nisa tahu. Ini bukan lagi tentang bertahan. Ini tentang merebut kembali hidupnya. Ibu datang mencari. Sebentar ya, Bu. Nisa cari dulu. Nisa menjauhkan ponsel dari telinga. Tangannya gemetar hebat. Sampai-sampai ia harus memegang tepi meja agar tidak jatuh. Napasnya pendek. Dadanya terasa sesak. Ia berdiri di tengah ruang tamu sambil menatap keranjang cucian, tempat ponsel itu disembunyikan. Ia berjalan pelan, sengaja menyeret waktu. Di meja TV nggak ada, Bu, katanya sambil melirik meja. Di sofa juga nggak ada. Di seberang sana, napas Bu Yuliana terdengar semakin berat. Cari yang benar, Nisa. Suaranya meninggi. Ibu yakin jatuhnya di situ. Iya, Bu, ini Nisa cari lagi. Jawab Nisa sambil menunduk, pura-pura melihat ke kolong sofa. Ia menunggu beberapa detik. Menghitung di dalam hati. 1, 2, 3. Maaf, Bu, katanya akhirnya. Beneran nggak ada. Mungkin jatuh di mobil atau di lobi apartemen. Hening. Lalu terdengar gumaman kasar di seberang, seperti orang mengumpat pelan. Sial, kata Bu Yuliana hampir tak terdengar. Nada suaranya berubah, dipaksa tenang. Ya sudah, maaf ya, Nisa. Ibu panik. Ponsel itu penting. Oh ya, Bu. Nisa memberanikan diri bertanya. Penting banget. Tidak. Jawab Bu Yuliana terlalu cepat. Bukan apa-apa. Cuma, kontak kerja. Sudah, kamu istirahat saja. Telepon ditutup. Nisa terduduk di kursi makan. Kakinya terasa lemas. Jantungnya masih berdentam keras. Kepanikan Bu Yuliana barusan justru membuat semuanya semakin jelas. Ada rahasia besar di ponsel itu. Dan Bu Yuliana takut rahasia itu terbongkar. Malam itu, Nisa tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kursi ruang tamu, memeluk lututnya, memandangi pintu kamar Rani. Setiap suara dari lorong apartemen membuatnya menahan napas. Ia bahkan mengunci pintu ganda dan mengganjalnya dengan kursi. Sekitar pukul 4 pagi, rasa kantuk datang sebentar, lalu menghilang. Dan tepat ketika matahari mulai naik, bel apartemen ditekan berulang-ulang. Tidak sabar. Nisa terlonjak. Rani terbangun dan memanggil pelan dari kamar. Ibu? Tidur lagi ya, sayang? Bisik Nisa sambil menutup pintu kamar Rani. Ia berjalan ke pintu dengan langkah berat. Mengintip lewat lubang pintu. Dadanya langsung mencelos. Bu Yuliana berdiri di luar. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Rambutnya tidak serapi kemarin. Tidak ada senyum manis. Yang ada hanya kepanikan yang ditahan paksa. Nisa membuka pintu sedikit. Assalamualaikum, Bu. Pagi-pagi sekali. Bu Yuliana tidak menjawab salam. Ia langsung mendorong pintu dan masuk begitu saja. Ponsel ibu pasti di sini, katanya dingin. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menuju sofa dan mulai mengobrak-abrik. Bantal dilempar ke lantai.
Tangannya menyusuri celah-celah sofa dengan kasar. Bu, ada apa sebenarnya? Tanya Nisa pura-pura bingung. Kan semalam Nisa sudah bilang. Kamu bohong. Potong Bu Yuliana sambil berbalik. Tatapannya tajam. Kamu nemuin, kan? Nisa mundur selangkah. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa wajahnya terlihat kaget. Bohong apa? Bu? Astagfirullah. Nisa nggak ngerti maksud ibu. Bu Yuliana terdiam. Seperti baru sadar ia terlalu jauh. Ia mengusap wajahnya sendiri, menarik napas dalam. Bukan begitu, katanya, mencoba mengendalikan suara. Ibu panik. Kacamata ibu juga hilang. Kacamata? Ulang Nisa pelan. Iya. Mungkin jatuh barengan sama ponsel. Itu kebohongan yang buruk. Dan Bu Yuliana tahu Nisa tahu. Namun ia tetap melanjutkan pencarian. Matanya menyapu ruangan, rak buku, meja makan, meja TV. Lalu, tatapannya berhenti di pintu kamar Nisa yang sedikit terbuka. Mungkin ikut ke kamarmu, katanya sambil melangkah. Darah Nisa terasa surut dari wajahnya. Bu, jangan, serunya refleks, lalu cepat-cepat menahan diri. Maksudnya, kamar Nisa berantakan. Belum sempat beres. Bu Yuliana berhenti di ambang pintu. Ia menoleh perlahan ke arah Nisa. Tatapannya lama. Terlalu lama. Kenapa kamu gugup, Nisa? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Kamu menyembunyikan sesuatu dari ibu. Tenggorokan Nisa kering. Nisa cuma capek, Bu. Dari tadi pagi belum tidur. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya Bu Yuliana melangkah mundur. Tapi tatapannya kini dingin, penuh hitung-hitungan. Kalau kamu menemukan apapun, katanya sebelum pergi, apapun itu, telepon ibu. Kapan saja. Ibu serius. Nada suaranya terdengar seperti peringatan. Setelah pintu tertutup, Nisa mengunci pintu dengan cepat. Kakinya gemetar sampai ia harus bersandar ke dinding. Hampir saja. Ia bergegas ke kamar, mengambil ponsel Bu Yuliana dari keranjang cucian, membungkusnya dengan kain, dan memasukkannya ke dalam tas. Ia tahu satu hal sekarang. Ia tidak bisa menunggu lebih lama. Nisa mengambil ponselnya sendiri dan menelepon satu-satunya orang yang ia percaya sepenuhnya. Sahabatnya sejak kuliah. Halo, Nis? Suara Maya terdengar mengantuk. Ada apa pagi-pagi? Maya? Suara Nisa pecah. Aku butuh bantuanmu. Ini gila. Arga masih hidup. Hening panjang di seberang. Apa maksudmu? Dengan suara gemetar, Nisa menceritakan semuanya. Ponsel, chat, foto, asuransi, dan Bu Yuliana yang datang menggeledah. Maya langsung serius. Nis, dengerin aku, katanya tegas. Jangan sendirian. Simpan ponsel itu baik-baik. Jangan hadapi mereka sendiri. Kita harus kumpulin bukti. Bukti apa lagi? Tanya Nisa putus asa. Bukti yang tidak bisa mereka bantah, jawab Maya pelan. Dan itu berarti, kamu harus melihat Arga dengan mata kepalamu sendiri. Nisa menutup mata. Alamat itu terlintas di kepalanya. Tempat yang sering dikunjungi Bu Yuliana. Tempat Arga bersembunyi. Dadanya berdebar. Ia tahu, langkah berikutnya jauh lebih berbahaya. Semua bukti itu ada di tanganku. Malam turun dengan perlahan. Tapi bagi Nisa, malam itu terasa seperti jurang tanpa dasar. Setelah memastikan pintu terkunci rapat dan Rani kembali tertidur, Nisa duduk sendirian di meja makan. Lampu ruang tamu ia redupkan. Apartemen kecil itu terasa asing.
Seolah bukan lagi tempat aman, melainkan ruang interogasi sunyi. Di hadapannya tergeletak ponsel Bu Yuliana. Benda kecil itu kini terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Nisa menarik napas panjang, lalu membuka tasnya dan mengeluarkan laptop lama. Laptop itu sering ia pakai mencatat pesanan kue dan membalas pesan pelanggan. Bukan perangkat canggih, tapi malam ini, laptop itu menjadi satu-satunya senjatanya. Ia menyambungkan kabel data ke ponsel. Layar ponsel menyala. Masukkan kata sandi. Nisa menatap layar itu lama sekali, lalu mengetik dengan jari gemetar. Tanggal lahir Arga. Berhasil. Dada Nisa kembali terasa sesak. Setiap kali angka itu membuka kunci, rasanya seperti pengkhianatan baru. Laptop mulai membaca perangkat. Nisa tidak tahu banyak soal teknologi, tapi nalurinya jelas. Salin semua yang penting. Jangan tinggalkan apapun. Ia membuka galeri foto. Ratusan gambar bermunculan. Awalnya foto-foto lama. Arga bersama Rani saat masih bayi, foto keluarga di rumah lama, momen-momen yang dulu ia yakini sebagai bukti cinta. Namun semakin ke bawah, foto-foto itu berubah. Arga di pantai. Arga di rumah baru. Arga tersenyum santai di depan rumah yang tidak pernah Nisa kenal. Dan selalu ada perempuan itu. Dan seorang anak laki-laki. Nisa menutup mulutnya, menahan isak. Tangannya gemetar saat ia memilih semua foto itu dan menyalinnya ke flash disk kecil yang ia colokkan ke laptop. Jangan sampai ada yang tertinggal. Gumamnya, lebih pada diri sendiri. Setelah galeri, ia membuka aplikasi pesan lain yang terpasang di ponsel Bu Yuliana. Bukan hanya WhatsApp. Ada satu aplikasi lain, lebih privat. Nisa membukanya. Dan di sanalah semuanya terasa jauh lebih telanjang. Percakapan antara Bu Yuliana dan perempuan itu, yang kini Nisa tahu bernama Sinta. Tentang uang asuransi. Tentang pembagian biaya hidup. Tentang bagaimana, Nisa jangan sampai curiga. Tentang rencana menjual rumah lama. Tentang memindahkan aset. Tenang saja, dia nurut. Dia nggak berani macam-macam. Kalimat-kalimat itu membuat tangan Nisa bergetar hebat. Ia memotret layar satu persatu dengan ponselnya sendiri. Ratusan foto bukti. Setiap jepretan seperti mengiris hatinya. Tapi ia memaksa diri tetap fokus. Ini bukan waktunya hancur, bisiknya. Saat hampir selesai, Nisa hendak menutup semuanya. Namun matanya tertumbuk pada satu folder lain. Email. Ia membukanya tanpa harapan apapun. Namun di folder draft, ada satu email yang membuat darahnya langsung membeku. Subjek. Pelunasan sertifikat kematian. Nisa membuka email itu dengan napas tertahan. Terima kasih atas bantuan Anda 2 tahun lalu. Sertifikat kematian atas nama A sudah sangat membantu. Sisa pembayaran untuk jenazah tidak teridentifikasi akan saya transfer sesuai kesepakatan. Nisa menjatuhkan diri ke kursi. Jadi begini caranya. Bukan hanya dokumen palsu. Mereka benar-benar mengubur orang lain. Seseorang yang tidak pernah dikenal siapapun. Dan nama Arga ditempelkan di atasnya. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan isak keras. Hanya air mata sunyi yang menetes satu persatu ke meja. Namun Nisa tidak berhenti. Ia menyalin email itu. Menyimpan alamat pengirim. Menyimpan segalanya. Kemudian ia membuka aplikasi peta. Riwayat lokasi. Sebagian besar terlihat normal. Rumah Bu Yuliana, pusat perbelanjaan, apartemen Nisa. Namun ada satu alamat yang muncul berulang kali. Setiap 2 minggu. Tanpa gagal. Sebuah kota kecil bernama Sungai Asri. Nisa mengetik alamat itu di laptop.
Tampilan satelit menunjukkan rumah sederhana di perumahan baru. Tenang, sepi, jauh dari keramaian. Di sanalah, bisiknya, tempat Arga membangun hidup barunya. Tempat ia bersembunyi selama ini. Saat Nisa mencabut kabel data, sebuah notifikasi baru muncul di layar ponsel Bu Yuliana. Dari kontak bernama kontraktor R. Bu Yuliana, rumah baru di puncak sudah siap. Sertifikat atas nama ibu. Sesuai rencana, aset bisa mulai dipindahkan minggu ini. Nisa menutup mata. Semua tersambung. Rumah lama harus dijual. Uang harus dikumpulkan. Dan setelah itu, mereka akan pergi. Meninggalkannya dan Rani tanpa apa-apa. Nisa menggenggam flash disk di tangannya. Benda kecil itu kini menyimpan hidupnya yang dicuri. Pagi buta, Nisa menelepon Maya lagi. Maya, aku sudah salin semuanya. Bagus, jawab Maya cepat. Sekarang dengar aku. Bukti ini kuat, tapi masih satu yang kurang. Apa? Bukti hidup, jawab Maya pelan. Kita harus melihat Arga sekarang. Bukan kemarin. Bukan foto lama. Nisa menatap layar laptop. Alamat Sungai Asri masih terbuka. Dadanya berdebar keras. Kalau aku melihatnya, hidup, kata Nisa lirih, aku nggak bisa mundur lagi. Memang, jawab Maya. Dan kamu nggak sendirian. Nisa menutup laptop. Ia tahu, mulai hari ini, ia bukan lagi korban yang diam. Aku melihat suamiku yang sudah kumakamkan. Perjalanan menuju Sungai Asri terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Nisa menyetir dengan pandangan lurus ke depan, tapi pikirannya kacau. Setiap lampu merah terasa terlalu lama. Setiap klakson membuatnya tersentak. Di kursi sebelah, Maya diam. Sesekali mengetik cepat di ponselnya, mencari apapun yang bisa membantu, apapun yang mungkin akan mereka hadapi. Tak ada banyak percakapan. Apa yang bisa dibicarakan? Ketika tujuan mereka adalah melihat seorang pria yang seharusnya sudah mati, mereka tiba menjelang siang. Perumahan itu sunyi, rapi, dan terasa asing. Rumah-rumah seragam berdiri berjajar, seolah menyembunyikan rahasia masing-masing. Nisa memarkir mobil 3 rumah dari alamat tujuan, tepat di bawah pohon besar. Dari sana, rumah itu terlihat jelas. Rumah 1 lantai, cat krem, pagar putih kecil. Tidakmu, tapi cukup nyaman untuk sebuah keluarga. Kita tunggu, bisik Maya. Nisa mengangguk. 10 menit berlalu. 30 menit. 1 jam. Nisa mulai menggigit bibirnya sendiri. Tangannya berkeringat di setir. Bagaimana kalau mereka nggak di rumah? Bisiknya. Tenang, jawab Maya. Kalau chat dan lokasi itu benar, mereka pasti keluar. Dan seolah menjawab kata-kata itu, pintu rumah terbuka. Seorang perempuan melangkah keluar lebih dulu. Rambutnya tergerai rapi. Pakaiannya sederhana, seperti ibu-ibu rumahan. Di tangannya ada seorang anak laki-laki berseragam SD. Nisa langsung menegakkan badan. Itu, anaknya. Gumamnya. Anak yang ada di foto. Perempuan itu menggandeng anak tersebut ke arah taman kecil di seberang rumah. Mereka tertawa ringan, seperti tidak ada beban hidup. Pemandangan itu menusuk dada Nisa. Siap-siap, kata Maya pelan. Nisa meraih ponselnya, tapi jarinya terasa kaku. Belum sempat ia mengangkat kamera. Pintu rumah terbuka lagi. Seorang pria keluar sambil membawa cangkir kopi. Langkahnya santai. Wajahnya tenang. Dan saat itu, dunia Nisa seolah berhenti berputar. Itu, dia. Bisiknya hampir tanpa suara. Arga.
Tidak perlu mendekat. Tidak perlu memanggil nama itu keras-keras. Postur tubuhnya, caranya berdiri, bahkan kebiasaan kecil mengusap bibir dengan ibu jari, semuanya sama. Pria yang 2 tahun lalu ia antarkan ke liang lahat. Pria yang namanya terukir di batu nisan. Pria yang setiap malam ia doakan dengan air mata. Arga berdiri di teras, menyesap kopi, lalu tersenyum ke arah perempuan dan anak itu. "Jangan lama-lama ya," katanya santai. "Nanti kita makan." Suara itu. Suara yang dulu sering memanggilnya, sayang. Nisa menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir meledak. "Nisa, rekam sekarang," bisik Maya tegas. Seolah tersadar, Nisa mengangkat ponselnya. Kamera menyala. Tangannya gemetar hebat, tapi ia memaksa fokus. Ia memperbesar gambar. Wajah Arga memenuhi layar. Hidup. Nya. Ia merekam beberapa detik. 10, 20. Dan tiba-tiba, Arga berhenti tersenyum. Ia menoleh ke arah jalan. Mata mereka bertemu. Hanya 1 detik. Namun cukup untuk membuat wajah Arga berubah total. Senyumnya lenyap. Rahangnya mengeras. Matanya melebar. Takut. "Dia lihat kita," bisik Nisa panik. Arga berteriak ke arah rumah. "Sinta, masuk sekarang." Ia berbalik dan berlari ke dalam rumah. "Jalan. Sekarang," seru Nisa. Maya langsung memindahkan gigi dan menginjak gas. Mobil melesat meninggalkan perumahan itu. Jantung Nisa berdetak liar. Tangannya masih memegang ponsel, rekaman masih berjalan. Di kaca spion, Nisa melihat Arga keluar lagi. Ponsel sudah menempel di telinganya. Wajahnya pucat. Dia panik. Dan Nisa tahu persis siapa orang pertama yang akan ia hubungi. Ibunya. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sunyi. Terlalu sunyi. "Dia hidup," gumam Nisa akhirnya. "Aku nggak gila, kan?" Maya menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Kamu nggak gila, Nis. Dan sekarang, kita punya bukti yang mereka takuti." Nisa menatap jalanan di depan. Perasaannya bercampur aduk. Lega, marah, hancur, dan takut dalam waktu bersamaan. "Apa yang akan mereka lakukan sekarang?" tanyanya pelan. "Panik," jawab Maya cepat. "Dan orang panik biasanya melakukan kesalahan." Maya mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. "Pak Raka, ini Maya. Kami sudah melihatnya. Hidup. Kami punya video." Nisa mendengar Maya berbicara cepat, teratur, lalu menutup telepon. "Kita nggak pulang ke apartemenmu," kata Maya tegas. "Kenapa?" "Karena mereka tahu kamu sudah melihat Arga. Dan mereka bisa nekat." Maya mengarahkan Nisa ke sebuah pos polisi kecil dekat pintu keluar tol. Di sana, seorang pria berseragam menunggu. "Saya Raka," katanya singkat. "Masuk." Di ruangan kecil yang bau kopi, Maya memutar video di ponsel Nisa. Pak Raka menonton tanpa berkedip. Berkali-kali. "Ini kuncinya," katanya akhirnya. "Dengan ini, kami bisa bergerak cepat." Ponsel Pak Raka berdering. Ia mengangkat, mendengarkan, lalu wajahnya berubah serius. "Mereka sudah bergerak," katanya. "Bu Yuliana baru saja memesan tiket pesawat sekali jalan. Malam ini." Nisa merasa darahnya membeku. "Mereka mau kabur." "Mereka akan kabur," jawab Pak Raka. "Dan kita harus menangkap mereka sebelum itu." Nisa menelan ludah. "Bagaimana caranya?" Pak Raka menatap Nisa lama, lalu berkata pelan namun tegas. "Kita butuh umpan."
Nisa langsung tahu jawabannya. Dan tanpa sadar, ia berkata lirih, "Aku." Saat semua kebenaran terbuka, udara malam di rumah lama itu terasa dingin dan pengap sekaligus. Rumah peninggalan orang tua Arga berdiri sunyi di tengah lahan yang mulai ditelan ilalang. Catnya mengelupas, jendelanya buram, dan lampu teras menyala redup, cukup untuk membuat bayangan bergerak aneh di dinding. Bagi Nisa, tempat itu penuh kenangan pahit. Disinilah ia pertama kali dibawa Arga sebagai calon istri. Disinilah Bu Yuliana dulu tersenyum manis sambil berkata, "Jaga anak ibu baik-baik." Dan kini, rumah ini menjadi panggung terakhir kebohongan mereka. Nisa berdiri di teras, sendirian. Di balik jilbabnya, earpiece kecil terpasang rapi. Suara Pak Raka terdengar tenang di telinganya. "Tim sudah di posisi, Bu Nisa. Tetap di teras. Jangan masuk ke dalam rumah." Nisa mengangguk pelan. Tangannya menggenggam ponsel Bu Yuliana begitu erat sampai jemarinya terasa pegal. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantung yang seperti ingin meloncat keluar. Ia menekan tombol panggil. 1 dering. 2 dering. "Halo?" Suara Bu Yuliana terdengar tajam, terburu-buru, diselingi suara kendaraan. "Bu?" Suara Nisa dibuat gemetar. Ponselnya ada sama Nisa. Hening sejenak di seberang. "Kamu di mana?" tanya Bu Yuliana, kini lebih dingin. "Nisa, takut, Bu. Tadi ada pesan dari Mas Arga. Ada foto." Nisa bingung. Nisa menelan ludah, memaksa Isa keluar. Nisa nggak berani pulang. Nisa di rumah lama. Desahan napas lega terdengar samar. "Bagus," kata Bu Yuliana cepat. "Jangan kemana-mana. Jangan hubungi siapapun. Ibu kesana sekarang." Telepon ditutup tanpa salam. Nisa menutup mata sejenak. Ia tahu, Bu Yuliana akan datang bukan sebagai nenek manis. Ia datang sebagai seseorang yang merasa terancam. 20 menit terasa seperti 2 jam. Akhirnya, cahaya lampu mobil menyapu halaman. Sebuah sedan berhenti mendadak. Pintu terbuka keras. Bu Yuliana turun. Penampilannya rapi, blus mahal, tas besar di tangan. Tapi wajahnya tegang. Matanya bergerak cepat, menilai gelap, memastikan tak ada orang lain. "Mana ponselnya?" bentaknya sambil melangkah cepat ke arah teras. Nisa mundur setengah langkah, mengangkat ponsel dengan tangan gemetar. "Bu, jelasin dulu. Kenapa Mas Arga?" "Kamu bodoh," potong Bu Yuliana tajam. Ia merebut ponsel itu dan langsung mengetik tanggal lahir Arga. Layar terbuka. Ia menghela napas lega, lalu menatap Nisa dengan senyum sinis. "Jadi, kamu akhirnya tahu." Nisa menunduk, berpura-pura rapuh. "Kenapa, Bu? Kenapa Mas Arga masih hidup?" Bu Yuliana tertawa kecil. Tawa kering, tanpa kehangatan. "Karena kamu tidak pantas," katanya dingin. "Arga pantas hidup lebih baik. Dan sebagai ibunya, aku menyelamatkannya." Ia mondar-mandir di teras, kata-katanya mengalir deras. Tentang bagaimana Arga terlilit utang, tentang bagaimana rencana itu dibuat, tentang betapa mudahnya Nisa menandatangani surat-surat saat masih berduka. "Kamu terlalu lugu," katanya meremehkan. "Uang asuransi itu modal hidup baru kami." Nisa menahan tangis. "Jenazah di makam itu, siapa, Bu?" tanyanya lirih. Tawa Bu Yuliana pecah lebih keras. "Mayat tak dikenal," jawabnya ringan. "Sedikit uang untuk dokter yang tepat. Selesai." Di telinga Nisa, suara Pak Raka terdengar jelas. Pengakuan terekam. "Tetap tenang."
Bu Yuliana berhenti mondar-mandir. Tatapannya berubah keras. Kamu tahu terlalu banyak, katanya pelan. Kesalahanmu adalah membuka ponsel itu. Tangannya mengangkat tas besar, berat, berbahaya. Nisa refleks mundur. Dan tiba-tiba, Ibu! Suara itu menggema di halaman. Sebuah mobil lain menerobos masuk. Arga keluar, wajahnya pucat, napasnya memburu. Kita harus pergi sekarang, teriaknya. Polisi, aku diikuti. Lampu sorot menyala serentak. Dari balik gelap, beberapa sosok muncul. Berhenti. Kalian dikepung. Suara Pak Raka terdengar tegas. Bu Yuliana membeku. Tasnya terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai kayu dengan suara keras. Arga berdiri kaku, menatap Nisa, wanita yang ia kira telah ia bodohi selamanya. Nisa melangkah maju. Dengan gerakan tenang, ia menyentuh jilbabnya, memperlihatkan ERPC. Semua sudah direkam, Bu, katanya mantap. Semua. Wajah Bu Yuliana runtuh. Tidak ada lagi kemarahan, hanya kekalahan. Petugas bergerak cepat. Borgol terpasang. Hak dibacakan. Arga menunduk. Tidak berani menatap Nisa lagi. Beberapa bulan kemudian, proses hukum berjalan. Fakta-fakta terbuka. Dokter yang terlibat ditangkap. Aset dibekukan. Hak Nisa dan Rani dikembalikan sepenuhnya. Tahun berganti. Di sebuah pantai kecil yang tenang, tawa Rani terdengar nyaring. Nisa duduk di pasir, tersenyum. Bukan senyum pura-pura, tapi senyum lega. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Ia bebas. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun lalu, Nisa merasa hidup kembali.